Perkenalkan Pendeta Dr. Stephen Tong atau yang biasa dikenal sebagai Pak Tong. Pak Tong lahir pada 22 Maret 1940. Pak Tong sendiri lahir di Xiamen, Tiongkok, di mana ia menempuh pendidikan di SD Min Kuang dan SMA Chonghua dan pindah ke Surabaya, Indonesia pada usia 9 tahun, dan meskipun belum lulus, ia sudah mengajar sebagai asisten atau guru formal di sekolah itu. Pada usia 12 tahun, ia memutuskan untuk mengabdi pada Kristus setelah menghadiri kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Andrew G. Namun pada usia 16 tahun, ia sempat terpengaruh oleh komunisme dan teori evolusi Darwin. Namun meskipun seperti itu, dia tetap menghormati ibunya yang saleh. Setelah mengikuti retreat pemuda di Seminari Alkitab Asia Tenggara atau SAAT, pada tahun 1957, ia menjadi Kristen dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ia melanjutkan pendidikannya di SAAT dan memperoleh gelar Bachelor of Theology. Pada tahun 1985, ia dianugerahi gelar Doktor Kehormatan dalam Kepemimpinan Penginjilan Kristen di La Madrid International Academy of Leadership di Manila. Pada tahun 2008, Westminster Theological Seminary memberinya gelar Doctor of Divinity. Kemudian selama 25 tahun, Pak Tong mengajar teologi dan filsafat di SAAT dan melayani sebagai penginjil tetap di Gereja Kristen Tionghoa di GKT di Surabaya. Setelah itu pada tahun 1978, ia mendirikan STEMI bersama Cahya Ling, dan pada tahun 1982, ia ditabiskan menjadi pendeta. Di sisi lain, sebagai pendeta, Pak Tong dikenal sebagai pengkritik keras gerakan karismatik, gerakan zaman baru, postmodernisme, seni kontemporer, budaya barat, dan teologi kemakmuran. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin tofan dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan, semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gampang ditipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu, yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jika apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengikut, mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan 2 hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus Corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang coronavirus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Pergi ke Amerika, hentikan 1 hari 100.000 orang mati. Karena engkau hamba Tuhan. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma 2, sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati, tidak memberitakan Yesus menanggung dosa, tidak memberitakan Yesus mengganti kita, dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan, sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Ia telah menulis banyak buku rohani, lagu gereja, dan merancang beberapa bangunan gereja. Seminar-seminar teologinya, seperti seminar pembinaan iman Kristen atau SPIK, diadakan di berbagai kota di Indonesia dan dihadiri oleh ribuan peserta tiap tahunnya. Pada tahun 1989, Pak Tong mendirikan GRII dan mengembalakan GRI Pusat di Jakarta. Ia juga mendirikan Lembaga Reform Injili atau LRII dan Sekolah Teologi Reform Injili atau STRI. Pada tahun 1988, ia menjadikan penerbit Momentum untuk menyediakan buku-buku Kristen berteologi reform dalam bahasa Indonesia. Pak Tong juga terlibat dalam berbagai mandat budaya, termasuk mendirikan Sekolah Kristen Calvin pada tahun 2008 dan Calvin Institute of Technology atau CIT pada tahun 2018. Ia juga mendirikan Jakarta Symphony Orchestra atau JSO dan Aula Sinfonia Jakarta,
serta memimpin konser-konser musik klasik yang dihadiri oleh ribuan orang setiap tahunnya. Pada tahun 2009, ia memecahkan rekor dengan menarik 9.000 pengunjung ke pegelaran musik lengkap Mesiah oleh Handel di Katedral Mesias. Pada tahun 2019, ia kembali membuat rekor dengan menarik sekitar 20.000 pengunjung ke konser Akbar Monas. Sampai hari ini Pak Tong terus melayani dengan semangat meskipun sudah di usia tua. Dia terus memberitakan Injil, menyebarkan ajaran reform, dan memperkuat iman Kristen lewat berbagai kegiatan dan institusi yang ia dirikan. Pelayanannya telah menjangkau ribuan orang di seluruh dunia, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teologi reform masa kini. Tuhan memberkati.